Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Rajik. Saya dari kelompok tugas besar PBO kelompok 11. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan juga nanti akan mendemokan aplikasi yang telah dibuat oleh kelompok kami. Mungkin langsung saja saya mulai. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, judul dari tugas besar yang dibuat oleh kelompok 11 adalah rental kendaraan. Aplikasi ini digunakan untuk memanage proses sewa dan pengembalian kendaraan motor dan mobil. Kelompok 11 terdiri dari 5 orang, diantaranya adalah Masud Ali, Ridwan Amanullah, Yuri Mahdi Prasetya, Erlian Putra Lesmana, dan saya pribadi Muhammad Hasan Haji Sultoni. Nah, untuk fitur aplikasi sendiri, pertama-tama ada fitur login dan pendaftaran. Jadi setiap user bisa membuat akun dan juga melakukan login ke dalam aplikasi. Karena user harus melakukan autentikasi terlebih dahulu. Selanjutnya ada fitur pemesanan kendaraan. Tentu saja ini merupakan sebuah fitur dikarenakan ini adalah fitur utama dari aplikasi ini. Jadi nanti si user, dalam hal ini pelanggan, bisa memesan untuk menyewa sebuah kendaraan. Nah, kemudian ada fitur riwayat sewa. Jadi di setiap ada proses sewa, nanti proses tersebut akan didokumentasikan ke dalam database, akan dicatat dan dimasukkan ke dalam database. Jadi semua riwayat akan tercatat. Selanjutnya ada status penyewaan. Nah, ini merupakan sebuah indikasi dari status kendaraan, apakah kendaraan itu sedang disewa atau misalnya sudah selesai dikembalikan dan dikonfirmasi. Nah, ada juga fitur kelola kendaraan. Ini merupakan fitur khusus untuk admin, di mana admin bisa mengelola data dari kendaraan dan mobil yang bisa disewa. Admin bisa menambah, mengedit, menghapus, dan mengelola kendaraan. Nah, selanjutnya ada fitur pengembalian dan perhitungan biaya. Nah, jadi di setiap pengembalian nanti akan dihitungkan berapa biaya, bisa dimasukkan berapa biaya yang dibayarkan oleh pelanggan. Nah, biaya ini akan dimasukkan ke dalam sistem oleh admin. Untuk perhitungan biaya yang harus dibayarkan oleh pelanggan itu akan ditentukan oleh sistem sendiri. Nah, jika pelanggan telat mengembalikan kendaraan, maka akan dikenakan denda. Nah, perhitungannya sendiri sudah diotomasi di dalam sistem. Jika telat mengembalikan, maka si pelanggan akan dikenakan denda. Nah, kemudian berikut untuk langsung saja lanjut ke kelas diagram dari aplikasi. Di sini ada kelas diagram untuk user. Nah, user nanti akan diwarisi ke dua kelas lagi, yaitu pelanggan dan admin. Selanjutnya ada admin. Nah, ini adalah merupakan pewarisan dari user. Nah, ada juga pelanggan, ini pewarisan dari user. Nah, selanjutnya ada kelas pemesanan. Lalu ada kelas untuk pengembalian.
Setelah itu ada kelas untuk kendaraan. Nah, kelas untuk kendaraan ini merupakan superkelas untuk kelas mobil dan kelas motor. Nah, ini merupakan pewarisan dari kelas kendaraan, yaitu kelas mobil, dan kelas motor juga merupakan pewarisan dari kelas kendaraan. Nah, untuk teknologi yang digunakan untuk back-end-nya, ini dipisah antara back-end dan front-end. Untuk back-end-nya kami menggunakan Java Spring Boot, dan untuk front-end-nya menggunakan Next.js dan Tailwind CSS. Untuk pemrograman back-end menggunakan IntelliJ IDEA Community Edition, dan untuk front-end menggunakan Visual Code Studio. Baik, mungkin sekian untuk presentasi dari spesifikasi aplikasi. Mungkin akan saya lanjut ke mendemokan aplikasi yang telah dibuat. Nah, mungkin langsung saja kita lanjutkan ke demo aplikasi. Nah, untuk memasuki aplikasi diperlukan autentikasi terlebih dahulu, makanya user harus melakukan login ke aplikasi. Nah, untuk login terdapat dua tipe akun. Yang pertama adalah akun untuk admin, yang kedua adalah akun untuk pelanggan. Pertama-tama mungkin kita akan masuk dengan akun admin dahulu. Kita akan memakai akun yang sudah saya buat sebelumnya. Nanti kita akan lihat bagaimana jika belum punya akun dan akan membuat akun, bagaimana flow-nya. Kita masuk dulu. Tunggu. Nah, ada fitur untuk konfirmasi pengembalian. Nanti mungkin akan kita lanjutkan kembali lagi ke sini. Untuk sekarang kita akan lewati dahulu, karena ini ada kaitannya dengan user. Nah, sekarang kita masuk dulu ke fitur kelola data. Nah, di sini admin bisa menambah, menghapus, dan mengubah data dari kendaraan. Di sini kita akan menambahkan data dari kendaraan, misalnya NMAX 2020 warna hitam. Platnya random saja, harganya kita harus 100.000 misal. Tipe mesin tangki 20. Ini untuk datanya semuanya dummy dahulu. Nah, simpan. Nah, data berhasil ditambahkan. Nah, untuk gambar kenapa tidak langsung muncul? Nah, untuk ini harus si backend-nya harus dijalankan kembali, di-rerun kembali agar menampilkan hasil yang diinginkan. Sebentar, saya rerun dulu untuk backend-nya. Nah, sebentar. Ini saya sedang mererun di aplikasinya. Baik, sudah berjalan mungkinnya. Nah, ini. Oh, sebentar. Nah, tadi sudah di rerun, sekarang kita refresh dahulu. Nah, ada gambar motornya ya, yang sudah tadi kita tambahkan ke data dari motornya itu. Sudah nampak image-nya di sini. Nah, selain menambah, kita juga bisa mengubah sebagai admin. Misal harga sewanya dinaikkan
20.000 misal. Nah, sudah berubah. Nah, selain berubah, jika kita juga bisa menghapus, misalnya datanya dihapus. Nah, seperti itu. Untuk mobil juga sama. Sebentar, masih memuat device sayanya. Nah, sudah. Sekarang kita akan tambahkan lagi data di sini, misalnya kayak mungkin dummy saja ya untuk datanya. Misal Volkswagen. Dummy saja. Nah, jumlah kursi 4 misal bahan bakar. Untuk gambar kita pilih saja yang sudah ada ya. Nah, sekarang kita simpan. Nah, bisa dilihat ya, untuk fitur kelola kendaraan kurang lebih motor dan mobil juga sama. Ada perbedaannya hanya pada terletak pada perbedaan atribut dari mobil dan motor ini. Kalau untuk mobil ada tambahan atribut dan beberapa atribut yang berbeda, sedangkan motor atributnya lebih sedikit. Tidak ada atribut AC dan tipe bahan bakar. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke dashboard pelanggan. Sekarang kita logout dulu dari admin. Nah, sebelumnya saya bilang saya akan menjelaskan bagaimana jika misalnya belum membuat akun dan akan membuat akun. Caranya adalah user menekan tombol di bawah ini, kemudian user bisa memasukkan data-data dia ke sini untuk membuat akun. Data nama, alamat, telepon, email, password, nomor KTP, dan juga nomor SIM. Nah, mengingat karena sudah terdapat akun, jadi kita akan langsung saja menggunakan akun yang sudah tersedia untuk mengakses dashboard pelanggan. Tunggu, masih memuat. Nah, untuk pelanggan sendiri, pelanggan bisa menyewa kendaraan di sini. Pelanggan bisa menyewa motor dan juga menyewa mobil. Sebentar, masih memuat. Di sini juga terdapat riwayat sewa. Jadi pelanggan bisa melihat riwayat dari penyewaan mereka terhadap kendaraan di aplikasi ini yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Nah, sekarang kita mungkin sebentar, kita akan rerun dulu supaya gambarnya terlihatan walaupun gambarnya dummy ya. Nah, mungkin sudah saya rerun. Kita akan coba refresh dahulu. Nah, sudah ada, walaupun ini gambarnya motor ya, tapi maksudnya di sini mobil. Karena tadi saya menggunakan gambar motor dalam menginputkan data mobilnya. Ini hanya sebagai dummy saja. Nah, misalnya kita klik sewa. Masih memuat. Nah,
Jadi si user ini nanti akan memilih tanggal. Nah, kapan mau menyewa kendaraan yang dimaksud. Misal kita pilih tanggal 24, tanggal 25. Atau begini. Nah, tanggal 24, tanggal selesainya tanggal 25 Juni. Lalu sudah itu klik sewa sekarang. Nah, di sini ditampilkan status tentang penyewaan. Di sini juga ada kode sewa. Nah, kode sewa ini penting karena kan nanti akan digunakan untuk melakukan pembayaran dan konfirmasi pengembalian. Nah, kita mungkin akan copy dahulu. Nah, di sini peran pelanggan yang terlibat dengan aplikasi mungkin telah selesai. Nah, skemanya adalah pelanggan saat ini akan melakukan penyewaannya sedang berlangsung. Jadi si pelanggan kita asumsikan sedang memakai kendaraan yang telah disewa. Nah, singkat cerita, misalnya si pelanggan akan mengembalikan kembali kendaraan yang telah dipinjam. Nah, pengembaliannya sendiri, si pelanggan nanti akan berkomunikasi langsung dengan bagian administrasinya. Pelanggan akan memberikan kode sewa kepada admin. Nah, si admin akan memasukkan kodenya ke sini. Bisa dicari. Oh, ternyata ada, ditemukan. Nah, sudah ditemukan, misalnya jika ingin diproses, pelanggan ingin melakukan proses pengembalian, maka admin akan melayaninya. Dan di sini admin adalah pihak yang berkomunikasi langsung dengan aplikasinya itu sendiri. Jadi admin menjadi penengah antara pelanggan dan aplikasinya. Misal tanggal pengembaliannya tanggal 24 misalkan. So, kita asumsikan saja pengembalian tanggal 25 ya, sesuai hari. Nah, dimasukkan keterangan bagaimana, misalnya keterangannya baik, tidak ada apa-apa. Nah, nanti admin juga bisa menghitungkan denda. Dendanya tuh sebenarnya klarifikasi dari yang presentasi di awal tadi, maksudnya dari otomatis tuh jadi tidak benar-benar otomatis, tapi lebih ke ditetapkan aturannya. Bisa diatur secara manual juga. Nah, setelah itu kita simpan ke pengembalian. Nah, sudah berhasil dikembalikan. Nah, ketika pengembalian sudah diproses, maka status pengembalian itu menjadi sudah dikembalikan. Nah, itulah flow dari penggunaan aplikasi ini. Jadi kesimpulannya adalah admin mengelola data kendaraan, menambahkan, mengubah, mengedit, dan kemudian nanti pelanggan akan melakukan pengajuan sewa di dashboard untuk pelanggan. Nah, setelah pengajuan sewa, nanti pelanggan akan mendapatkan kode dari penyewaan tersebut. Nah, kode ini nanti akan digunakan kembali untuk melakukan pengembalian. Sehingga pengembalian bisa diproses dengan menggunakan kode tersebut. Mungkin segitu saja untuk demo. Nah, sebentar, ada satu hal lagi yang belum ditampilkan. Untuk riwayat sewa ya. Nah,
Oh, ini beberapa mungkin data dummy yang sebelumnya sudah saya pakai, tapi belum saya bersihkan, jadi masih ada. Nah, tadi untuk yang use case saat simulasi di demo tadi, nah dilakukan di proses penyewaan yang ini yang paling terakhir. Karena tadi yang disewa adalah mereknya Volkswagen dan tanggal 24 juga diajukan sewanya dan dikembalikan tanggal 25 dengan kode yang sama dengan yang tadi. Mungkin sekian saja untuk demo dari aplikasi yang telah kami buat. Oh iya, ada satu hal lagi yang saya ingin tunjukkan dari aplikasi ini. Jadi misalnya jika kita sudah mendaftarkan suatu akun, misal di sini ada tarman@example.com ya, akunnya sudah kita pakai tadi sebagai akun ini mempunyai role sebagai pelanggan. Nah, jadi akun email ini sudah terdaftar di database. Nah, jika kita melakukan registrasi dengan akun yang sama, maka kita tidak akan bisa melakukannya dikarenakan ya akunnya sudah terdaftar di database, ada validasinya. Nah, email ini sudah terdaftar. Jadi di aplikasi ini email dari user itu tidak bisa ganda karena setiap emailnya harus unik. Baik, mungkin kita akan langsung lanjut saja ke bagian penjelasan, bukan penjelasan, lebih ke ini ya, lebih ke penguraian sedikit tentang program yang dibuatnya, lebih ke arah lebih ke bagian teknis dari aplikasinya, di belakang layar dari aplikasinya itu. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian teknisnya, maksudnya ke bagian programnya, di belakang layar dari aplikasinya, program apa yang sudah dibuat. Nah, untuk programnya sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu bagian backend dan front end. Nah, sekarang kita akan melihat dulu di bagian backend. Untuk backendnya ini menggunakan Java Maven Spring Boot. Ini ada Maven. Nah, mungkin masuk aja langsung ke pertanyaan pertama, apakah aplikasi ini sudah menerapkan konsep-konsep dari pemrograman berbasis objek? Ya, aplikasi ini sudah menerapkan konsep-konsep dari pemrograman berbasis objek. PBO sendiri terdiri dari 4 konsep, yaitu abstraction, encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Nah, mungkin kita lihat dulu contohnya dari keempat konsep tersebut. Nah, sebentar. Nah, misal kita lihat kelas kendaraan ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa keyword seperti protected, public, dan lain sebagainya. Nah, ini tuh bagian dari encapsulation. Jadi bagaimana suatu atribut atau metode itu tidak bisa diakses secara bebas tidak bisa diakses secara bebas dari luar. Nah, jadi encapsulation itu sudah diterapkan di sini. Nah, di sini tadi ada protected, public, nah di sini ada private. Untuk encapsulation sendiri kan terdiri dari 4 jenis lah, ada private, protected, public, dan juga default. Nah, kemudian lanjut ke konsep selanjutnya, ada inheritance. Nah, jadi misal sebuah kelas itu mewarisi sifat dari kelas lain. Nah, contohnya adalah ini di kelas mobil. Kelas mobil ini
mewarisi sifat-sifat dari kelas kendaraan mobil extends kendaraan. Jadi kelas mobil ini merupakan pewaris dari kelas kendaraan. Nah, di sini juga bisa dilihat ada keyword super. Nah, super ini merupakan pemanggil konstruktor dari superclass, yaitu dari kendaraan yang dipanggil di konstruktor dari subclassnya itu, yaitu mobilnya. Nah, untuk konsep selanjutnya ada juga ini yaitu abstraction. Nah, di sini digunakan interface. Nah, untuk interface ini ada satu, yaitu user interface. Dan kemudian untuk konsep selanjutnya yaitu adalah polymorphism. Untuk polymorphism sendiri, nah salah satu contohnya ada di admin service. Nah, di sini ada override. Override ini bisa dibilang sebagai salah satu implementasi dari polymorphism. Nah, untuk backendnya sendiri apakah menerapkan MVC? Untuk controller dan modelnya memang ada di backend, tetapi untuk view-nya, nah itu ada di front end, terpisah sendiri di dalam Next.js. Nah, untuk view-nya sendiri terpisah sendiri di dalam Next.js. Nah, kita coba lihat saja. Nah, jadi untuk view semuanya terdapat di dalam Next.js. Next.js sendiri kami kembangkan di dalam Visual Studio Code. Nah, karena ini memakai Next.js, tentu saja bahasa pemrograman yang digunakan adalah JavaScript. Nah, di dalam Next.js sendiri, konvensinya itu kan dibagi ke dalam komponen-komponen tersendiri gitu ya. Nah, jadi setiap komponen dalam webnya itu terdapat filenya masing-masing. Untuk gambaran besarnya ada di ini. Ada di bagian page. Nah, bagian page-nya sendiri ada di bagian sini. Nah, di dashboard. Ada untuk dashboard, ada bagian authentication. Nah, bagian authentication ini terdiri dari page untuk login dan page untuk register, untuk daftar akun. Nah, sedangkan untuk dalam aplikasinya sendiri terdapat pada folder ini, folder dashboard. Nah, ada kelola kendaraan, masing-masing ada page-nya. Nah, setiap page ini akan mengimport tiap-tiap komponen yang di bawah ini. Tiap-tiap komponen yang ada, misalnya ada sidebar, misalnya ada section untuk sewa kendaraan, misalnya ada form untuk register. Nah, akan diimport semuanya ke page-page yang sesuai. Tuh ada page pengembalian juga. Nah, page pengembalian misalnya mengimport dari komponen pengembalian. Riwayat sewa. Nah, riwayat sewa tergantung dari ID-nya sendiri, misalnya akan mengimport dari komponen riwayat sewa, seperti itu. Untuk mungkin di belakang layar dari aplikasi ini. Mungkin mungkin cukup saja dari saya. Sekian pemaparan saya tentang tugas besar mata kuliah pemrograman berorientasi objek ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan ketika saya mempresentasikan aplikasi ini. Sekali lagi mohon maaf dikarenakan mungkin tadi ada beberapa kali kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.